channel aku kali ini. Jadi aku kedatangan kakak rohani aku. Namanya siapa kak? Halo, saya Asri Andiana. Oke. Bisa kamu panggil Asri. Oke. Jadi kakak aku yang satu ini baik banget guys. Jadi dia pokoknya kakak rohani aku banget lah gitu ya. Jadi aku undang dia di channel aku. Oke kak, langsung aja nih. Kita mau bahas tentang citra diri sih kak. Ya. Kalau lihat di dunia sekarang ini gitu ya, banyak sekali orang-orang tidak bisa menerima dirinya sendiri gitu ya kak. Salah satunya contohnya yang kita lihat itu adalah seorang laki-laki yang tidak enjoy gitu ya, maksudnya jadi diri dia sendiri, dia merubah dirinya menjadi seorang perempuan gitu ya. Transgender. Oke, jadi itu yang terjadi yang kita lihat. Nah, harusnya kan nggak seperti itu ya kak, kalau kita berangkat dari Betul. firman Tuhan, Ya. dari kebenaran ketika kita mengenal Tuhan. Nah kak, gimana pandangan kakak tentang hal tersebut gitu kak? Ya, kehilangan citra diri atau self image yang rusak. Nah, memang pada saat kejatuhan manusia ke dalam dosa oleh Adam dan Hawa, nah saat itulah hubungan kita dengan Tuhan terpisah, hubungan kita rusak. Gambar Allah di dalam kita itu juga rusak. Nah, otomatis merusak diri kita, merusak gambar diri kita. Ya, yang sudah terbangun. Nah, maka dari situ kita nggak bisa ngelihat lagi kemuliaan Allah, kita nggak bisa memandang lagi yang mana yang baik. Jadi antara kita dengan Allah itu ada suatu jurang pemisah. Antara kita dan Allah itu jadinya jauh banget, kayaknya menghampiri Tuhan itu rasanya jauh sekali. Nah, saya pernah kok ngalamin hal seperti itu. Gambar diri saya rusak. Saya terbentuk dari gambar diri yang rusak sekian lama. Dari kecil sampai usia saya belasan, SMP, memasuki SMA seperti itu. Nah, saya mengalami citra diri yang rusak, gambar diri saya rusak sekali. Orang terdekat saya padahal yang memberikan gambar diri itu, yang membentuk gambar diri itu kepada saya ya. Artinya saya nggak menuduh seperti apa, tapi itulah yang saya rasakan bahwa itu yang membentuk saya. Nah, saya pernah dikatakan seperti ini. Kamu ini anak sialan, kamu ini anak yang tidak lahir sebagai tidak pas momennya, gitu kan? Kamu anak sial, pembawa sial. Itu istilahnya, pembawa sial. Pembawa sial karena apa? Waktu saya dikandung, ibu saya mengandung saya, kakak saya meninggal. Waktu saya dilahirkan, pas usia saya genap 3 bulan, papa saya meninggal. Jadi saya terus dicekokin dengan yang tadi itu kata-kata seperti itu. Kamu anak pembawa sial, kamu harusnya nggak dilahirin dulu gitu. Nah, itu yang terjadi sama saya dan itu membentuk image diri saya hingga saya menjadi seorang remaja. Nah, saya jadi minder, saya jadinya juga mencari-cari siapa saya sebenarnya. Akhirnya saya juga waktu itu, wah teman-teman ikut dengan gaya itu, saya juga berusaha ikut dengan gaya itu. Gimana caranya ya kan? Wah modelnya seperti ini, saya juga seperti orang lain yang bisa diakui orang begitu. Tapi jauh dalam diri saya, dari dalam hati saya merasa nggak nyaman sebenarnya. Kayak belum nemuin gitu ya. Iya. Namanya. Terus gimana kak cara kakak untuk sampai sekarang kan ya kakak pelayanan gitu kan, gimana cara kakak memulihkan kalau berangkat dari pengalaman kakak, bagaimana cara kakak akhirnya bisa pulih dan bisa Oke. menerima diri? Guys, ini poin penting, harus kita dengerin baik-baik dan berikan hati yang seluas-luasnya. Nah, ini sangat penting, jadi harus diperhatikan ya. Saya pulih dari harga diri saya, dari self image saya yang rusak, citra diri saya yang rusak begitu dalam, karena satu kuncinya adalah menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus sudah menderita, mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Nah, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita undang Dia dalam hati kita, di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. Saat itulah dosa kita diampuni, termasuk citra diri, gambar diri kita yang rusak, Dia pulihkan. Nah, memang sih, Aena, itu butuh proses, nggak terjadi serta merta
seperti itu tiba-tiba, tetapi kita dibaharui dari hari ke hari. Surat Kolose katakan bahwa kita ini sudah meninggalkan ciptaan yang lama, sekarang kita jadi baru, dan kita semakin hari terus-menerus diperbaharui menurut gambar Sang Khalik. Oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, karena ketika kita sudah bertobat terima Tuhan Yesus secara pribadi, iblis tidak akan tinggal diam. Dia terus mendakwa kita. Wah, kamu ini anak sialan, kamu ini bejat, kamu ini misalkan pezinah, kamu ini, dan lain sebagainya. Ada banyak hal pendakwaan iblis yang akhirnya buat kita itu ciut, dan pembentukan self image kita jadi jadi mundur gitu loh. Nah, oleh karena itu setelah terima Tuhan Yesus harus benar-benar tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan terus memperbaharui kita dari hari ke hari. Jadi kalau tadinya gambar diri kakak kan rusak nih, jadi kakak itu terpengaruhi oleh lingkungan gitu ya kan Kak? Iya, betul. Nah, ketika kakak sudah mulai memperbaharui diri kakak juga dibentuk oleh lingkungan. Jadi lingkungan itu penting ya Kak? Betul. Jadi penting banget untuk membentuk kita, membentuk siapa kita, dan disitulah kita perlu yang namanya berjuang untuk sama seperti Kristus gitu. Soalnya nggak mungkin kan tiba-tiba triling kita bisa menerima diri kita sendiri. Karena itu kan sangat butuh perjuangan ya, kalau menurut aku butuh waktu juga, dan kayak firman Tuhan tadi bilang dari hari ke hari. Intinya sebenarnya kalau menurut aku dari hari ke hari berarti Tuhan itu bawa terus naik gitu loh, dengan perubahan yang baru setiap hari, sampai kita benar-benar sama seperti yang Tuhan mau, bisa menerima diri kita sendiri. Oke, mungkin itu aja teman-teman sharing kita kali ini. Semoga sharing kita kali ini bisa jadi berkat buat kalian. Amin. Oke, sekian dan terima kasih dari kami. Oke, haleluya, terima kasih. Tuhan berkati. God bless you.